Terima kasih, mohon maaf, eh, delay sedikit. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pertama-tama eh, Ustadz Kiai Haji Dr. Ali Nurdin sudah bisa menyempatkan waktunya dan juga terima kasih untuk hadirin semua yang eh, tidak dapat disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa takzim atas kehadiran semua. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, kita langsung mulai dengan kajian yang berseri ini yang alhamdulillah sudah mendekati akhir sesi 2 ya. Eh, yang kali ini berjudul Tadabbur Al-Quran dengan tema berpikir positif. Tafadhol Ustaz. Baik, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah. Eh, Tema kita malam ini adalah berpikir positif, bagaimana Al-Quranul Karim menjelaskan dan juga memerintahkan agar kita senantiasa berpikir positif atau juga yang kadang disebut dengan istilah husnuzon, berprasangka baik, begitu ya. Nah, kita mulai yang pertama adalah tentang latar belakangnya. Kenapa kita harus terus berikhtiar untuk berpikir positif? Karena ada kondisi sebagian orang atau kadangkala juga boleh jadi kita ada perasaan kesepian yang hadir, ada perasaan kosong yang terkadang muncul tanpa kita ketahui sebabnya. Nah, Al-Quran menyatakan di antara penyebab kenapa orang sering merasa demikian itu karena tidak hadirnya dalam hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat firman Allah di surah yang ke-20, surah Toha ayat yang ke-124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Iya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Nah, ini ya. Jadi kata kunci kita pada kalimat dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Ini menggambarkan kehidupan sempit itu bisa menimbulkan aneka macam perasaan, apakah itu kecemasan atau juga kesedihan. Nah, solusi yang ditawarkan Al-Quran di samping nanti kita akan lihat yaitu dalam bentuk berpikir positif tentu saja adalah mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia. Inilah yang ditegaskan dalam firman Allah di surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Kami berfirman, turunlah kalian semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepada kalian, maka siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Iya, siapa yang mengikuti petunjukku ini firman Allah yang ingin kita garis bawahi di ayat ini pasti hidupnya akan bahagia. Indikator bahagia itu diantaranya apa? Tidak terlalu cemas, khawatir, dan juga tidak terlalu bersedih hati. Nah, ini latar belakangnya, maka apa kita kemudian salah satu petunjuk agar bisa
terhindar dari aneka macam kecemasan, kesedihan adalah berhusnuzon, berprasangka baik, terutama berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpikir positif. Baik, kemudian ada penyebab yang kedua, yaitu miskonsepsi, kesalahan dalam eh, menyikapi ataupun membangun sebuah konsep kehidupan, pandangan, pemahaman dalam kehidupan. Al-Quran juga memberikan eh, petunjuk di antara bentuk kesalahan konsepsi kehidupan manusia itu apa? Mari kita lihat misalnya firman Allah di surah 89, yaitu surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Iya, ini contoh miskonsepsi ya Bapak Ibu. Di mana manusia itu kalau mendapatkan kesuksesan, kesenangan, keberhasilan dalam urusan dunia, hidupnya nampak kelihatan senang terus gitu ya. Itu berkeyakinan, beranggapan Allah menyayanginya, memuliakannya. Sebaliknya, kalau seseorang itu sedang diberi kesulitan hidup, diberikan musibah, cobaan berupa hal-hal yang menyusahkan, dia berkesimpulan, beranggapan bahwa Tuhan telah menghinakannya, menghukumnya, merendahkannya. Begitu. Maka yang seperti itu kesalahan konsepsi. Allah katakan tidak seperti itu. Karena kalau itu yang jadi parameternya, yang terjadi ketidakadilan, ketidakbenaran, ketidakakuratan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian disayang Tuhan, dimuliakan, bukan Rasulullah kalau ukurannya itu. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Karena mereka yang diberikan segala macam kesenangan hidup. Demikian juga di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya bukan Nabi Musa yang mulia, tapi Fir'aun, Korun, kalau ukurannya materi, ukurannya dunia. Maka pentingnya kita kemudian membangun sikap husnuzon itu untuk meluruskan model pemahaman yang ukuran standarnya hanya dunia ini. Gitu. Seakan Allah yang mengatakan, tetaplah husnuzon, berprasangka baik, berpositif baik, meskipun urusan duniamu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, begitu. Nah, sebab yang kedua juga hampir mirip ya, yang ini ditegaskan di surah yang ke-30, surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Iya, mereka yang dimaksud di ayat ini adalah manusia ya Bapak Ibu. Manusia kebanyakan terlalu sibuk dengan urusan dunia, manusia terlalu sibuk dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah saja, sedangkan urusan rohani, urusan yang gaib, urusan akhirat, mereka lalai. Perhatikan kata lalai yang dipakai di ayat ini Bapak Ibu, mengindikasikan berarti setiap orang itu sebetulnya dalam fitrahnya di hati kecilnya menyadari kehidupan itu tidak hanya dunia, tapi juga ada yang disebut kehidupan akhirat atau kehidupan setelah kematian. Jadi setelah kematian ini bukan akhir segalanya, tapi sebetulnya itu hanyalah akhir di dunia. Tapi itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Nah, itulah mengapa Allah kemudian menegaskan sebagian manusia terlalu sibuk dengan yang lahiriah saja, yang materi yang kelihatan, sedangkan urusan akhirat mereka lalai, bukan lupa, tapi lalai. Lalai ini menggambarkan sekali lagi mereka tahu tapi tidak peduli. Mereka tahu tapi tidak menyadarinya. Begitu. Baik. Kemudian yang ketiga,
Pentingnya kita berhusnuzon ini menyikapi hal apa? Bahwa kehidupan dunia ini oleh Allah memang didesain sebagai tempat manusia untuk mendapat ujian. Mari kita lihat firman Allah, surah yang ke-67, surah Al-Mulk, ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Iya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Nah, ini kata kunci kita, Web, ya. Keywordnya di kata-kata untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, bukan lebih banyak. Maka Al-Quran itu orientasinya pada kualitas, Bapak Ibu, bukan kuantitas. Buktinya ayat ini mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aksaru amala, yang artinya banyak. Eh, untuk menguji kamu siapa yang banyak amalnya, bukan, tapi yang baik amalnya. Nah, kata kunci kita pada pernyataan ayat ini yaitu pada pernyataan liyabluwakum. Allah akan menguji kita. Maka kehidupan dunia ini yang sesaat dibandingkan dengan kehidupan akhirat, yang sesaat dibandingkan dengan dimensi hidup sebelum manusia di dunia, itu untuk diuji. Karena hal itulah maka penting untuk melatih diri agar kita punya kemampuan, keterampilan untuk mengikapi setiap ujian. Dan salah satunya husnuzan ini. Salah satunya kita harus punya keterampilan untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian pernyataan atau penegasan Al-Quran bahwa hidup ini ujian juga bisa kita lihat di surah 76 ayat yang kedua. Allah berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena Nah, itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. yang kami hendak mengujinya. Maka salah satu tujuan Allah menciptakan manusia di dunia ini akan diberi ujian. Di samping tujuan yang lain, misalnya kita dijadikan khalifah, kita diciptakan untuk tujuan agar beribadah. Tapi yang tidak kalah pentingnya menyadari bahwa di kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala eh, telah menetapkan bahwa setiap orang akan mendapatkan ujian. Nah, nah, agar lulus ujian itulah maka Allah memberikan piranti atau kemampuan, potensi di antaranya apa? Kemampuan mendengar, melihat, berpikir, dan juga diberi anugerah hati nurani. Dikatakannya kami ciptakan manusia dari setetes air itu untuk menggambarkan sisi biologisnya. Seperti kita ketahui ya, Bapak Ibu, manusia itu terdiri dari dua dimensi. Dimensi jasmani, yang kedua dimensi rohani. Dimensi biologis ini yang tercipta manusia itu dari satu daur proses, ya, dari tanah yang kemudian bahan makan dari tanah ini saripatinya kemudian menjadi bahan makanan dimakan oleh manusia. Dari manusia inilah kemudian bagi laki-laki jadilah setetes nutfah atau mani, bagi perempuan sel telur, maka terus kemudian terjadi pembuahan. Jadilah itu perkembangan fisik manusia. Itu jasmani begitu. Maka kalau orang meninggal, jasmaninya dikembalikan ke asalnya, yaitu dari tanah, dikuburkan di tanah. Dimensi kedua namanya rohani, yaitu ruh. Dan itu dari sisi Allah. Bahan baku terbuat dari apa? Al-Quran tidak mengatakan. Yang jelas ruh manusia ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat kan dari cahaya, kalau jin dari nyala api, kalau manusia tanah, ini maksudnya dari sisi aspek biologisnya. Tapi ruh Allah menyatakan dari sisiku. Nah, dipertemukannya ini yang kemudian Allah akan menguji manusia di kehidupan dunia ini.
Baik. Kemudian berikutnya latar belakang kenapa kemudian kita harus mengambil sikap untuk selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki atau lebih tepatnya Allah Subhanahu wa taala pada hal tertentu telah menetapkan pilihan untuk kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kita pilihan dalam konteks di hal tertentu. Misalnya apa? Dari siapa kita dilahirkan. Orang tua kita, bapak ibu kita itu siapa. Ini nggak ada pilihan bagi manusia semuanya. Allah yang mencipta dan menetapkan dan memilihkan. Tiga kunci itu. Menciptakan, menetapkan, memilihkan untuk manusia. Kamu tidak punya pilihan, wahai manusia. Mari kita lihat misalnya firman Allah di surah 28, namanya surah Al-Qasas ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka, manusia, tidak ada pilihan. Hmm. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Iya, Tuhanmu menciptakan dan memilihkan. Maka termasuk sekali lagi kita ini dilahirkan dari orang tua siapa, siapa bapak ibu kita, dari suku bangsa apa, itu tidak punya pilihan. Itulah Al-Quran selalu mengingatkan agar manusia tidak ada yang saling mencela terhadap orang tuanya, terhadap asal kejadiannya. Ini yang kita sebut sebagai apa? Sesuatu yang sifatnya asasi. Karena kita dicipta dari bangsa mana, dari orang tua siapa, itu bukanlah pilihan manusia. Itu ketetapan Allah. Maka kalau ada orang yang menghina orang lain, menghina orang tua atau bapak ibu, ayah ibu orang lain, menghina suku bangsa orang lain, itu hakikatnya menghina yang telah menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh. Kita harus saling menghormati, saling menghargai, karena kita dilahir dari orang tua siapa, kita dilahir dari bangsa amanah, itu bukanlah pilihan manusia, tapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian bahwa hal lain yang juga menjadi ketetapan Allah misalnya apa? Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia akan diuji itu, tapi ujiannya dalam bentuk apa? Kita tidak akan tidak akan mungkin diuji kecuali kita punya kemampuan untuk menghadapinya. Mari kita lihat firman Allah surah 23 ya, surah 23 ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun." 2371 ya Ustaz Ya ya. betul. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, Mm-mm. pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Oke, iya. Poin kita di ayat ini adalah manusia tidak punya pilihan dalam makna apa? Dalam makna kemudian hasil akhirnya maksudnya. Hasil akhirnya. Maka Allah berfirman di ayat ini, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardi wa man fihin." Sekiranya yang disebut kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan atau kehidupan dunia ini diserahkan kepada manusia, berarti apa? Setiap keinginannya tercapai. Setiap nafsunya mau apa kok terwujud. Nah, itu berarti sebetulnya bukanlah gambaran dunia seperti itu. Aku di ini tempat ujian, keinginannya ya silakan, cita-cita silakan diperjuangkan. Tapi terwujud atau tidak itu menjadi domainnya Allah Subhanahu wa taala. Intinya begitu, Pak. Maka di ayat ini Allah menyatakan walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum. Ya, sekiranya kebenaran, kebaikan, kesuksesan yang mengikuti keinginan manusia, binasalah. Berarti apa? Kalau di dunia itu nggak begitu. Hukum di dunia ini manusia dipersilahkan untuk punya keinginan, punya cita-cita, tapi penentu akhir tetaplah Allah Subhanahu wa taala.
gitu ya. Sehingga kemudian eh, ada kata-kata dalam bahasa Arab itu apa? Nahnu nurid wallahu yahkumu ma yurid. Kami atau kita boleh punya keinginan, boleh punya kehendak. Silahkan kita punya keinginan kehendak, diperjuangkan, didoa, berdoa gitu ya. Wallahu yahkumu ma yurid, tapi Allah yang kemudian memutuskan atas kehendak itu terwujud atau tidak, akan dikabulkan atau tidak. Nah, itulah hakikat kehidupan di dunia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada hal-hal tertentu memang kita tinggal menjalaninya saja dengan sikap yang husnudzon, berprasangka baik, berpikir positif atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, mari kita lihat bahwa desain di kehidupan dunia di mana Allah Subhanahu wa taala akan menguji itu punya tujuan. Di antara tujuan itu apa? Allah ingin mengetahui. Nah, keinginan Allah mengetahui bukan berarti Allah tidak tahu ya Bapak Ibu. Saya ulangi ya, ketika di Al-Qur'an seringkali Allah menggambarkan bahwa tujuannya misalnya termasuk ujian itu Allah mengetahui misalnya itu bukan berarti Allah tidak tahu, tapi supaya menjadi nyata diketahui oleh manusianya juga begitu. Mari kita lihat firman Allah di surah 29 Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Iya, Allah pasti mengetahui pada akhirnya. Ya, tapi sebelumnya pun Allah juga sudah tahu. Tapi ini supaya lebih konkret begitu, sehingga manusia tidak bisa lagi untuk mengelak. Sama kalau seorang dosen, ya guru, seperti kami kalau ngajar di kampus misalnya, itu sebetulnya kalau kita sudah berinteraksi dalam satu semester, dalam sekian banyak pertemuan dengan mahasiswa, tidak perlu ujian akhir pun kita sebetulnya sudah bisa menilai kemampuan anak itu, kemampuan mahasiswa itu. Tapi kenapa dibutuhkan ujian agar menjadi clear? Si mahasiswa tidak punya alasan lagi untuk kemudian misalnya menganggap bahwa oh ini Pak dosen subjektif, oh ini Tuhan nggak adil supaya nggak ada kata-kata itu. Karena faktanya apa? Memang kamu tidak lulus. Faktanya apa? Kamu diberi nilai tinggi karena kamu memang lulus, kamu ujian. Maka di ayat yang lain Allah itu menegaskan tujuan di mana Allah menskemakan di kehidupan dunia ini ujian untuk apa? Agar menjadi nyata. Nyata bagi kehidupan manusia itu sendiri, siapa yang bersabar dan siapa yang bersungguh-sungguh dalam menjalani hidup ini. Nanti kita lihat surah 3, surah Ali Imran, ayat yang ke-142. Ya, Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Iya, belum nyata. Ya, dalam kenyataan kehidupan yang dilakukan manusia, tapi bagi dalam ilmu Allah sudah jelas. Tapi supaya nyata maka itu diberi ujian. Ya, sehingga kemudian Allah itu tidak akan menilai manusia berdasarkan pengetahuannya, tapi berdasarkan pilihan apa yang diambil oleh manusia. Nah, begitu ya. Kemudian kita lihat berikutnya. Bekal untuk selalu berpikir positif ini untuk menghadapi aneka macam ujian yang memang selalu akan ada. Al-Quranul Karim memberikan contoh bentuk-bentuk ujian yang seringkali dialami oleh manusia. Mari kita lihat misalnya di surah 21, surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah
wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Iya, ini konsekuensi logis dari kehidupan dunia ya Bapak Ibu, yaitu apa? Setiap yang bernyawa akan merasakan. Allah tidak mengatakan langsung akan mati, enggak, merasakan. Karena apa? Untuk menggambarkan bahwa kematian di dunia ini bukanlah satu bentuk akhir dari semua eksistensi. Bukan, itu hanyalah ketiadaan hidup di dunia. Maka setiap orang akan merasakan mati, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, itu menggambarkan itu hanya sekelumit saja, sedikit dari sekian hal yang nanti akan dialami oleh manusia. Jadi ketika orang itu meninggal, itu bagian kecil dari sekian banyak rangkaian dinamika kehidupan dan kematian yang akan dialami oleh manusia. Sehingga ketika mati, Allah, nah sebelum mati di dunia ini Allah katakan apa? Kami akan uji manusia itu dengan kesusahan, keburukan, dan kebaikan atau kesenangan. Inilah jenis ujian yang tidak mungkin dihindari manusia. Ya, hanya dua itu Bapak Ibu. Kalau tidak susah, senang. Udah, kalau nggak senang, susah. Kita tidak bisa menghindar dari dua itu. Nah, ujian kesusahan oleh Al-Quran sering disebut dengan istilah musibah. Ah, sekarang mari kita lihat contoh musibah beberapanya, ya. Surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 155-156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Iya, ini contoh beberapa musibah ya Pak Ibu. Yang pertama apa? Syai'ul khauf, sedikit ketakutan. Wal-ju' kelaparan, kekurangan harta. Meskipun kebanyakan harta ya ujian juga sebetulnya. Tapi kalau disebut musibah itu mengacunya kepada hal yang tidak disukai. Kalau kebanyakan kan disenengin. Pengennya manusia kan ngumpulin harta malah karena itu seneng. Tapi itu sebetulnya ujian. Nanti kita lihat ayatnya ya. Kemudian kekurangan jiwa, maksudnya kematian. Kematian itu menjadi salah satu jenis musibah bagi yang ditinggal, bukan bagi yang meninggal. Kalau orang mukmin, orang muslim meninggal, itu justru adalah satu bentuk awal kebahagiaan hidup. Maka eh, ayat Al-Qur'an menggambarkan kematian orang mukmin itu bukan musibah yang sedih, tapi justru sesuatu yang bahagia. Maulana Jalaluddin Ar-Rumi menyebutnya sebagai malam pengantin. Ya, karena bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang ditinggal itu menjadi musibah karena terpisah dengan orang yang dicintainya. Maksudnya berpisahan di dunia ini dengan yang dikasihinya, yang dicintainya. Dengan kematian itu terpisah, maka menjadi jenis jenis musibah. Kemudian kekurangan apalagi buah-buahan dan seterusnya. Ini contoh musibah. Nah, salah satu jenis ujian yang kemudian bukan disebut musibah, tapi itu kesenangan yang sangat diharapkan atau diingini manusia, apa itu? Harta dan keturunan atau anak. Mari kita lihat surah yang ke-8, surah Al-Anfal ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan,
dan sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang besar. Iya, ketahuilah harta dan anakmu sebagai cobaan. Disebutnya dua ini karena ini jenis cobaan yang paling berat, Bapak Ibu. Jenis cobaan hidup yang lebih dari yang lain. Kenapa suami atau istri misalnya nggak disebut sebagai cobaan? Ya cobaan juga sebetulnya. Bukan hanya suami istri ya, orang tua atau misalnya menantu, besan, tetangga, karyawan, pembantu di rumah, itu hakikatnya semua bisa menjadi salah satu pintu cobaan juga. Tapi tidak seberat menyangkut dua hal, yaitu harta dan anak. Hmm. Ya kan? Jabatan itu ya coba juga, apalagi jabatan yang mengindikasikan itu bisa meraih harta banyak. Karena kalau jabatan yang tidak punya akses untuk mendapatkan harta, biasanya tidak sebagai cobaan karena tidak diperebutkan. Yang diperebutkan itu kan kalau yang kemudian punya akses untuk meraih dunia. Apakah ketenaran atau kemudian harta. Tapi kalau itu misalnya jabatan kepengurusan yang di situ justru kita berkorban, itu malah biasanya orang nggak mau, nggak berebut gitu, malah saling mempersilahkan kan. Misalnya apa? Jadi imam sholat, kan jabatan juga. Jadi ketua paguyuban, alumni, terus kemudian misalnya jadi ketua pengajian, pengurus DKM, itu kadang-kala karena berkorban malah ya silakan aja. Tapi kalau itu ada akses hartanya, kembali ke ayat ini. Ketahuilah harta dan anakmu sebagai cobaan. Maka yang terpenting kita harus selalu berpikir positif ketika menghadapi cobaan jenisnya apapun. Nah, sekarang mari kita lihat cara berpikir positif seperti apa. Kalau kita sedang diuji, dicoba, mendapat cobaan yang bersifat musibah, yaitu kita nggak suka. Nah, Allah mengajarkan di antara jalan agar kita selalu diberi kemampuan berpikir positif. Mari kita lihat surah 57, surah Al-Hadid, ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Iya, setiap bencana yang menimpa, baik di dalam diri kita dan juga yang menimpa di bumi, itu semuanya telah tertulis, semua telah ditetapkan, baik ditetapkan secara detailnya maupun ditetapkan secara garis besarnya. Bahkan di ayat yang lain Allah menegaskan, sekecil apapun kejadian di kehidupan ini, tidak ada yang terlewat dari pengetahuan Allah. Ya, kita ulangi, sekecil apapun, seremeh, sesepele apapun, semua fenomena kejadian di kehidupan ini tidak ada yang terjadi kecuali itu diketahui oleh Allah. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Di ayat yang lain itu Allah menggunakan kata tidak ada sehelai daun pun yang gugur. Hmm. Mari kita lihat ya di antaranya surah yang ke-6, surah Al-An'am ayat 59. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Iya. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur kecuali diketahui olehnya. Dan segala hal yang bahkan menurut
atau bagi kita itu dalam kegelapan, ya enggak, kita nggak melihat matanya. Itu semua diurus oleh Allah. Maka yang selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara yang Allah janjikan apa? Kalau satu musibah menimpa, biasanya manusia itu seperti di awal tadi ya Bapak Ibu, kalau berprasangka baik kepada Allah ketika mendapat kesenangan tuh gampang gitu. Mudah dan umumnya gitu. Alhamdulillah dapat rahmat. Sedang sukses kok gitu ya. Tapi tetap berprasangka baik di saat kita sedang mendapat musibah, di saat kita sedang mendapatkan kesulitan, itu yang harus terus dilatih, itu yang harus diperjuangkan. Dan memang pastinya begitu, ya. Dan kalau kita bisa seperti itu, terlalu berpikir positif atas apa yang menimpa, bahwa itu menimpa karena izin Allah, maka Allah akan menjanjikan apa? Yahdi qalbah, memberi petunjuk, menambah hidayah, menguatkan keimanan di hati orang tersebut. Mari kita lihat firman Allah misalnya, pernyataan ini ada di surah 64, surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Ya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Iya, tidak ada satupun musibah yang menimpa terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ini lebih kuat daripada misalnya pernyataan yang menyebut musibah terjadi karena izin Allah. Kalau hanya seperti itu, boleh jadi ada musibah yang terjadi bukan karena izin Allah. Maka untuk menutup celah seperti itu, Allah menggunakan pola kalimat yang sifatnya takhsis, mengkhususkan. Yaitu dengan pernyataan apa? Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah. Boleh kita ilustrasikan perbandingannya ya Bapak Ibu. Misalnya kalau saya berkata, saya bekerja dengan Pak Edwin. Itu berarti boleh jadi saya juga bekerja dengan yang lain. Tapi kalau saya berkata, saya tidak bekerja dengan siapapun kecuali dengan Pak Edwin. Ini berarti untuk menggambarkan kekhususan. Demikian juga firman Allah yang menyatakan tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali atas izin Allah, untuk menegaskan secara spesifik, secara khusus bahwa apapun yang terjadi. Kalau konteks sekarang misalnya yang secara global kita lihat saudara-saudara kita di Gaza mendapat musibah, hampir 2 tahun mereka dibantai Israel. Alhamdulillah beberapa hari ini kita mendapat berita terjadi gencatan senjata. Mudah-mudahan ini benar gitu ya. Atau misalnya kita membaca berita ada satu bangunan pesantren, musola di pesantren yang runtuh misalnya. Kita bisa kembali bahwa tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara husnuzon kita bagaimana? Cara berprasangka baik, cara berpikir positifnya bagaimana? Kita lihat surah yang ke-9 lanjutannya ayat yang ke-51. Ya. Surah 9 ayat 51 Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Iya, katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah. Ini cara kita untuk berpikir positif. Yang menimpa itu memang telah ditetapkan oleh Allah. Itu yang pertama ya. Maka yang kedua apa? Huwa maulana. Tujuan pernyataan seperti itu agar kemudian manusia itu betul-betul menyandarkan harapan, pertolongan, perlindungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya hanya kepada Allah lah hendaklah manusia kemudian bertawakal, berserah diri. Nah, jadi dengan
modal kita selalu berpikir positif, harapannya seperti itu Bapak Ibu. Kita diajak untuk kemudian pada akhirnya berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian berikutnya, langkah agar kita terus punya kekuatan, kemampuan untuk berpikir positif itu apa? Meyakini bahwa setiap ujian yang Allah timpakan bagi manusia, baik secara individu maupun komunitas, pastilah diukur, pastilah ditetapkan itu sesuai kesanggupan manusia. Nah, maka Allah menolak keras kalau ada orang yang menganggap Allah zalim. Caranya bagaimana? Allah menegaskan bahwa tidak mungkin Allah itu membebani ujian hidup bagi manusia di luar kesanggupannya. Itu sudah menjadi ketetapan sejak Allah sebelum menciptakan kehidupan ini. Kita lihat firman Allah di surah yang ke-23. Surah Al-Mu'minun ayat 62 Allah berfirman, "Wala nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yudlamun." Dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya. Dan Hmm. mereka tidak dizalimi atau Iya, dirugikan. kami tidak membebani manusia, melainkan sekadar sesuai dengan kesanggupannya. Hal itu telah ditetapkan oleh Allah, di mana Allah tidak akan berbuat zalim kepada manusia. Kalau ada orang yang bertanya, tapi kenapa ada yang bunuh diri, Pak? Kenapa ada yang depresi, stres, karena beratnya ujian? Nah, kita bisa bertanya balik, itu karena beratnya ujian atau karena ketidakmampuan menghadapi masalahnya atau karena ketidakbisaan menyikapi dengan benar. Mungkin kenapa nggak mampu, nggak bisa? Ya karena nggak berlatih, karena nggak punya dasar, nggak punya kuat. Dan inilah yang sebenarnya terjadi, Bapak Ibu. Karena apa? Faktanya banyak orang yang diuji hal-hal yang lebih berat dari yang bersangkutan, tapi tetap lulus gitu. Faktanya banyak orang yang diberikan cobaan hidup, kesulitan hidup, yang jauh melampaui hal-hal yang membuat orang tadi depresi, yang lain itu biasa saja. Bahkan bisa lebih kuat gitu. Maka berarti bukan karena ujiannya yang berat, tapi sikap orang itu yang oleh Al-Quran dinyatakan mendolimi diri sendiri. Mari kita lihat ya, surah yang ke-10 ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Innallaha la yadzlimun nasa syai'an, walakinnan nasa anfusahum yadzlimun." Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Iya, ini poin penting yang menjadi landasan utama berpikir positif, berpikir husnuzon, berprasangka baik kepada Allah, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzolimi manusia sekecil sedikit apapun. Tapi seringkali kebanyakan manusialah yang memang menzolimi dirinya sendiri. Gitu ya. Baik. Kemudian berikutnya, untuk mengasah keterampilan kita selalu berpikir positif dengan cara apa? Dengan cara meyakini akan ada hikmah, ya. Selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa. Nah, ini penting ya Pak Ibu. Ada hikmah dalam setiap peristiwa. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat surah 23, surah Al-Mu'minun ayat 115. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, ini ya Pak Ibu, ya. Pernyataan tegas dari firman Allah, apakah kalian wahai manusia mengira kami ciptakan kalian itu iseng gitu, tanpa tujuan, tanpa maksud. Terus kemudian ketika seseorang atau satu kondisi
itu mendapat ujian, terus itu kemudian ndak ada auditnya, ndak ada pertanggungjawabannya, ndak ada tujuannya, kira-kira gitu. Kalau eh, ada yang mengira seperti itu, maka Allah mengatakan salah bro, tidak benar. Maka dalam setiap peristiwa apapun, baik kesenangan maupun itu sesuatu yang kita nggak suka, pasti ada hikmahnya, pasti ada ujiannya. Maaf, pasti ada kebaikannya. Ya, karena tadi penegasan Allah bahwa kami tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Meskipun terkadang hikmah di balik apa yang terjadi itu tidak selalu bisa langsung dipahami, diketahui manusia. Tapi kita yakin pasti ada hikmahnya. Itu. Mari kita lihat ya. Surah yang kedua, Al-Baqarah, ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, poin kita pada bagian tengah dan akhir ayat. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk. Alasan kenapa kita harus berpikir positif, Allah yang maha tahu sedangkan manusia tidak tahu. Kalau toh manusia tahu itu karena diberitahu oleh Allah. Atau kalau pada akhirnya manusia tahu itu karena disingkapkan rahasia itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah berpikir positif atas segala sesuatu yang terjadi, pasti ada hikmahnya. Di antara bentuk hikmah yang Allah jelaskan di Al-Quran apa? Mari kita lihat. Surah yang ketiga, surah Ali Imran, ayat yang ke-140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin." Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Iya, ini sebagian contoh Bapak Ibu ya, yang diabadikan Al-Quran tentang hikmah satu musibah yang menimpa orang mukmin, bahkan Rasulullah dan para sahabat. Jadi ketika terjadi perang Uhud tahun ketiga Hijri, ini kan banyak para sahabat, bukan banyak ya, bahkan 70 lebih yang meninggal sebagai syuhada. Salah satunya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan dalam perang Uhud itu kaum muslimin mengalami, ya kalau toh nggak disebut menang, yang jelas nggak disebut kalah lah maksudnya, yang jelas tidak menang. Banyak yang gugur gitu. Maka di hati kecil sebagian sahabat itu iskal, tanda tanya besar gitu. Mengapa kita berjuang membela agama Allah? Mengapa kita jadi orang beriman kok malah kalah dengan orang kafir dalam peperangan ini gitu loh. Mereka seakan menggugat, bersuudzon sama Allah. Apa Allah nggak membela kita yang mukmin, malah membela orang kafir? Kalau gitu buat apa kita berjuang, memperjuangkan kebaikan agama Allah? Kan kira-kira gitu. Nah seringkali secara individu kita sering mendengar, kurangku apa ya Allah, ibadah sudah, doa sudah. Bahkan ada yang kemudian menambahkan sekian daftar amal kebaikannya disebut. Kenapa kok malah mendapatkan seperti ini? Saya gitu ya. Nah, maka Allah jawabannya di sini. Yaitu apa? Urusan dunia itu giliran. Tidak terikat dengan masalah keimanan. Tapi urusan dunia itu ada hukumnya tersendiri. Gitu. Maka kalau hari-hari ini orang-orang
kafir ya diberikan kemenangan, kesuksesan oleh Allah ya karena secara lahiriah mereka yang mengikuti ketentuan Allah dalam dunia atau mengikuti hukum-hukum dunia yang diciptakan oleh Allah. Dalam konteks ya mereka lebih bekerja keras, lebih berusaha yang sungguh-sungguh. Dalam konteks peperangan tadi, orang musyrik lebih cerdas, lebih pintar dalam menyusun strategi perang. Sebaliknya kaum muslim sebetulnya di bawah pimpinan Rasulullah itu lebih lebih strategis. Cuma yang terjadi adalah sebagian kaum muslim saat itu tidak patuh dengan komando atau komandan peperangan yaitu Rasulullah SAW. Itulah sebab langsung terjadinya kekalahan. Maka Allah kemudian menyebut kamu kalah itu kalau saat mendapat ujian itu ada maksud baiknya dari Allah. Nomor satu apa? Sebagai pelajaran. Lain kali kalau urusan dunia ikuti hukum dunia. Jangan kamu mengandalkan misalnya apa? Mengandalkan doa, mengandalkan keimanan, tapi mengabaikan. Yun sewu, mohon maaf tanpa bermaksud apa ya menambah hal yang tidak pada tempatnya. Misalnya ya, yang kemarin musibah yang menimpa bangunan pesantren itu yang runtuh itu ya setelah lahiriah menurut para ahli yang kita baca dari informasi media sosial, media massa, kenapa? Kegagalan struktur. Ini kan berarti tidak melalui perencanaan yang matang. Boleh jadi tidak melibatkan ahlinya. Maka akhirnya meskipun itu bangunan musola, bangunan pesantren, bangunan agama, ya akhirnya runtuh juga. Maka ini oleh Allah sebagai pengajaran. Yang kedua apa? Tadi katakan sebagai untuk membedakan siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Yang beriman seperti kata ayat tadi tadi meyakini tidak ada satupun musibah kecuali atas izin Allah. Demikian juga seterusnya tadi agar ada yang menjadi mati syahid dan seterusnya. Itu ya Pak Ibu ya. Baik, yang terakhir, maka pada akhirnya tetaplah kita untuk terus berpikir positif dengan didasari pada keyakinan apa? Pada keyakinan bahwa segala yang berasal dari Allah pada akhirnya harus kita yakini itu adalah baik. Segala ketetapan Allah itu baik. Yang buruk adalah cara manusia menyikapinya. Maka kita firman Allah di surah yang keempat, surah An-Nisa ayat yang ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida." Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Iya, kebajikan apapun itu dari Allah. Sedangkan yang buruk itu dari cara manusia menyikapi apa yang menimpanya. Ini poin kita yang penting Bapak, ya. Jadi segala yang baik dari sisi Allah, yang buruk adalah cara manusia menyikapinya. Maka kalau orang sedang diuji dengan kesulitan, dengan itu dia istiqomah, dengan itu dia berpikir positif, dengan itu dia akhirnya taat kepada Allah, maka kesulitannya itu sebetulnya anugerah. Ya, sebaliknya orang diuji dengan kesenangan, dengan kesuksesan, tapi dengan itu dia justru takabur, sombong, justru banyak bermaksiat, menentang atau mengabaikan perintah ataupun melanggar larangan Allah. Maka kesuksesannya itu sendiri sebetulnya adalah menjadi adab itu. Ya, karena tidak ada adab yang lebih besar melebihi kecuali orang itu dijauhkan dari posisinya dengan Allah. Yang pada dasarnya manusia itu dekat dengan Allah, tapi dengan maksiat kan menjauh. Maka tidak ada adab yang lebih berat kecuali ketika orang itu dijauhkan dari Allah. Maksudnya dijauhkan dari rahmat khususnya Allah. Sebaliknya, tidak ada anugerah nikmat yang lebih besar melebihi manusia diberi kemampuan istiqomah taat kepada Allah. Maka meskipun awalnya dorongannya atau karena disebabkan kita mendapat kesulitan, tapi dengan itu kita dekat dengan Allah, kesulitan itu sebetulnya adalah anugerah.
Dan seharusnya kita bersyukur dengan diberi kesulitan yang membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Maka tetap husnudzon yang kedua, berpikir positif kita seperti apa? Kita lihat surah yang ke 55, surah Ar-Rahman ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan." Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Iya, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya, sebuah keyakinan. Maka kalau kita berpikir positif, maka balasan yang kita terima ya juga sesuatu yang positif. Karena tidak ada balasan yang positif kecuali positif. Tidak ada balasan kebaikan kecuali juga kebaikan juga. Nah, kemudian kita sempurnakan bentuk berpikir positif kita dengan apa? Dengan berdoa untuk menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah yang memenuhi segala hajat manusia. Kita berdoa mohon kepada Allah dengan segala kerendahan hati kepada Allah yang menjanjikan akan mengabulkan doa kita. Kita lihat firman Allah surah yang ke-40 dan surah Ghafir ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Iya, berdoalah kepadaku, niscaya atau pasti kukabulkan. Ini janji Allah ya Bapak Ibu. Dan Allah itu kalau berjanji tidak pernah pakai insya Allah ya. Tapi pasti. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Termasuk janji Allah yang akan mengabulkan setiap doa hambanya. Itu pasti. Namun demikian ada persyaratan yang ditentukan oleh Allah agar doa itu terkabul. Di antaranya apa? Di antaranya berdoa dengan sikap yang menunjukkan kerendah hatian. Doa yang menunjukkan disertai sikap untuk menunjukkan rasa rendah hinanya di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat firman Allah di surah 7 ayat yang ke-55. Allah berfirman di ayat ini yang menggambarkan perintah agar kita berdoa dengan penuh kerendah hatian. Silakan Pak Edwin. Ya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Iya, ud'uni astajib lakum. Itu kalau yang di surah sebelumnya. Di sini ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, yang disertai dengan satu bentuk persyaratan. Berdoalah kepadaku dengan kerendah hatian dan dengan suara yang lembut. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Inilah saya kira Bapak Ibu beberapa hal yang berkaitan dengan pentingnya kita selalu untuk berpikir positif, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika seseorang senantiasa dapat melakukan itu dalam hidupnya secara istiqomah, konsisten, maka insya Allah di akhir hidupnya dia akan mendapatkan anugerah husnul khatimah, yaitu akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang dijanjikan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima Baik, kasih. Demikian Pak Edwin. Kita ya, lanjut untuk sesi berikutnya. Kami persilahkan. Monggo, Pak. ya. Silakan kalau ada yang mau langsung bertanya, boleh unmute ataupun juga via kolom chat. Saya Ya. mau nanya Pak Edwin. Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Haji Besman. Coba. Terima kasih Pak Ustadz nih, Pak Edwin. Ya, Udah silakan. lama nih saya ketemu ya nih. Tuh kok hilang ini Pak Edwin. Oh Ini iya, sembari kerja nih Pak Edwin nih, agak gelap dikit nih. iya nggak apa-apa. Tapi udah Pertama bisa saya terbang ucapkan lagi terima nih, kasih Pak alhamdulillah ya. Edwin. Karena Pak Edwin juga saya lihat nih untuk apa istilahnya ke dengan adanya gini nih melakukan perjuangan juga nih buat Pak Edwin nih. Oh, Ya, semoga Pak Edwin sehat ya, sehat dan mudah-mudahan Pak Edwin amin. juga diberi panjang umur.
Amin, Apalagi Amin, amin. amin, amin. dengan adanya gini kayak bersyukur nih karena dapat ilmu juga kita Pak itu Pak Ustadz ya. Yang pertama gini Pak Ustadz, saya pernah mengalami dengan apa ya kalau musibah gitu Pak Ustadz ya. Tapi dengan musibah itu apabila kitanya harusnya dengan apa katanya Allah misal Allah maut gitu ya. Tapi tiba-tiba kita suatu misal kita sedekah atau apa, maut itu terhindar dan tidak akan jadi suatu bencana yang besar gitu Pak Ustadz. Apakah itu dalam ini? Nah, kedua, pertanyaan saya kedua mengenai zikir. Kita harus merendah dan menunduk. Saya lihat di mana-mana nih, saya lihat di masjid gitu ya. Saya lihat tuh kalau speakernya tuh menyebut Asmaul Husna tuh dengan suara lantang gitu ya speaker. Kalau bagi saya sih boleh aja. Tapi kan situ juga kan belum tentu semua umat yang apa warga sekitar itu kan seperti kondisinya mungkin lagi sakit atau lagi apa kan agak tegang. Itu bagaimana tuh Pak Ustadz Alhamdulillah Baik, gitu. baik, baik. Terus apa lagi ya? Silakan. Ya udah itu dulu deh. Tadi banyak nih tapi itu dulu Pak Lunin. Oke. Insya Allah. Terima kasih Pak Den, Pak Edwin. Iya, Assalamualaikum. iya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Agus. Ini pertanyaan yang bagus sekali gitu ya. Baik, yang pertama tentang perintah dalam agama agar kita beramal termasuk sedekah yang itu bisa menjauhkan kita dari bala. Nah, bentuk bala itu diantaranya kematian yang apa namanya tragis misalnya dan seterusnya. Nah, ini bagaimana? Ya, tentu saja ini adalah sesuatu yang harus kita yakini karena itu bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih gitu ya Pak ya. Nah, yang kedua, posisinya adalah maka kita kalau toh kemudian diselamatkan oleh Allah karena amal yang kita lakukan, ya sehingga kemudian kita tidak diwafatkan dalam keadaan yang dalam tanda petik tadi tragis gitu ya. Itu pasti juga karena satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kemampuan orang bersedekah pun hakikatnya juga pakai modal yang dianugerahkan oleh Allah dengan rizki yang diberikan oleh Allah. Nah, manusia memilih menggunakan itu di jalan Allah sehingga kebaikannya diantaranya dia akan diselamatkan dari bentuk kematian yang tidak sewajarnya atau kematian yang mungkin tidak diharapkannya. Maka itu ada juga atas izin Allah. Nah, kemudian yang juga penting untuk kita garis bawahi ini Pak Agus ya. Kalau ada saudara kita yang diwafatkan dalam bentuk kematian yang menurut kita tragis gitu. Ini juga tidak boleh buru-buru kita simpulkan, oh dia kurang sedekah ini, misalnya gitu. Atau dia kecelakaan tapi kemudian mobilnya hancur, sedangkan dia selamat misalnya. Wah, jangan-jangan ini memang duitnya nggak halal ini, misalnya gitu. Kalau itu berasal dari introspeksi yang bersangkutan, monggo. Tapi kalau dari orang lain yang prejudice atau menjudge atau menuduh, itu namanya suudzon. Sebaiknya dihindari. Gitu ya. Sehingga kemudian intinya adalah poin pertama ini, segala sesuatu memang hanya bisa terjadi karena izin Allah. Kalau ada mekanisme dengan amal sedekah, dengan kebaikan, orang itu terselamatkan dari aneka macam hal yang menyusahkannya, kira-kira gitulah, menyedihkannya, yaitu juga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian yang kedua tentang sebagian saudara kita yang seringkali menggunakan pengeras suara di masjid atau musola untuk melantunkan zikir-zikir yang keras. Nah, bagaimana sikap kita? Iya, Pak, betul. Kita sependapat dengan Pak Agus tadi ya. Sebenarnya Pak, bahwa itu tidak sewajarnya dilakukan. Ya, karena Pak kita hidup di sebuah ruang di mana banyak orang yang memiliki dimensi kehidupan yang berbeda-beda. Tidak semuanya Muslim. Niat baik saja tidak cukup. Harus dengan cara yang baik. Itulah pentingnya penggunaan pengeras suara itu memang kalau belum bisa diatur, seyogianya menggunakan empati. Ini kalau kami selalu mengimbari dalam penyampaian dakwah-dakwah selalu kita ingatkan gitu ya, agar jangan sampai niat baik kita yaitu untuk berzikir kepada Allah itu justru kemudian membuat orang lain denial atau menolak atau nggak suka. Coba bayangkan,
Kalau si orang lain akhirnya nggak suka dengan zikir, nggak suka dengan institusi agama, nggak suka dengan syariat agama, karena sikap orang beragama, itu kan dosa malah jadinya. Nggak jadi ibadah, Bapak Ibu. Ya, ini ada satu kisah yang masyhur ya, masyhur di mana tadi di antara itu. Ketika orang itu nggak empatik sama sekali karena apa ya, hanya menonjolkan egonya, ego ibadahnya tadi itu seakan-akan itu sudah dianggap benar, padahal ternyata adalah mengganggu banyak orang. Maka niat baik tadi itu justru menimbulkan masalah. Nah, disinilah umat penting sekali untuk selalu berusaha ibadah pun dengan mengekspresikannya itu dengan cara yang bijaksana. Jangan sampai menuntut orang untuk memahami apa yang kita lakukan. Jangan. Tapi hendaklah kita sejak awal sudah bisa memperkirakan, oh ini boleh enggak? Ini di masyarakat kita cukup banyak ya, khususnya di kota besar ya, Pak Agus ya. Termasuk ya tadi, menguras suara. Termasuk mohon maaf dulu masih sering, kalau sekarang agak berkurang ini. Contohnya apa? Bikin acara pengajian, tapi menutup jalan utama gitu. Sehingga membuat orang macet, membuat orang celaka. Ini kan, atau mau berangkat ke satu pengajian, tapi kemudian dengan pawai yang tidak mengenakan kelengkapan. Ini juga tidak dibenarkan. Nah, ini tadi berlaku ketentuan yang tadi, Pak. Ketentuan Allah. Ya, tidak boleh atas nama agama orang melanggar, ya, melanggar ketentuan norma-norma yang telah disepakati bersama. Nggak boleh. Ya, termasuk kalau yang sering kita lihat sekarang misalnya apa? Mohon maaf, ini juga seringkali agak berlebihan. Contohnya apa? Orang menghantar jenazah ke kuburan. Itu kemudian apa? Oh, sampai menguasai jalan, terus sering kemudian kalau ada orang yang tidak memberi jalan, misalnya itu dimarahi, dibentak-bentak. Nah, seringkali ada yang momen kurang bijaksana seperti itu. Ini sekitar sekedar contoh dari sekian banyak dari masyarakat kita ya. Jadi sekali lagi kembalinya ke rumus. Niat baik saja tidak cukup, tapi harus disertai dengan cara yang baik. Cara yang baik itu apa? Cara yang juga tetap mempertimbangkan etika, mempertimbangkan sikap empati kepada pihak lain, dan seterusnya. Terima kasih Pak. Kembali ke Pak Edwin. Monggo Pak. Ada yang japri nih Ustadz ya. Silakan Pak. Eh, Bagaimana resepnya agar kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri? Oke, baik. Di antara petunjuk agama, kalau kita lihat dan pelajari doa-doa yang Allah ajarkan melalui para nabi itu, di antaranya apa? Pengakuan tentang kelemahan, kesalahan diri kita. Itu nomor satu. Ya, pengakuan tentang kelemahan dan kekurangan dan juga bahkan dosa kita. Ini misalnya doa Nabi Adam, ya kan? Di surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan, kami telah mendolimi diriku sendiri. Demikian juga doa Nabi Musa. Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah mendolimi diriku sendiri. Demikian juga doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, dimulai dari itu ya Pak ya. Dimulai dari kesadaran. Nah, itulah maka para ulama mengekspresikan apa dalam apa? Mulailah istighfar, mohon ampun. Hmm. Itu pembukaan doanya seperti itu, ya. Jadi pengakuan atas kelemahan, kekurangan, kehinaan dan juga kesalahan diri kita yang kemudian diikuti dengan apa? Istighfar, ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, agar kita diberi kemampuan itu, nah, sikap kita terhadap tadi kan yang dua ini terhadap Allah ya, Pak ya. Hmm. Kesehariannya terhadap sesama harus juga menunjukkan kerendahan hatian. Jangan sampai kita berendah hati di hadapan Allah tapi sombong dengan makhluknya, nggak boleh. Maka langkah ketiga agar kita diberi kemampuan kerendahan dalam doa itu adalah menghargai sesama. Hindari sikap yang merendahkan atau merasa lebih diri baik dari yang lain. Maka di Al-Quran dikatakan misalnya, Fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap dirimu suci. Hmm. Nah, itu beberapa petunjuk Al-Quran agar kita dapat menghadirkan kesadaran, kerendah hatian, ya, terlebih di saat kita berdoa maupun di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makasih Pak Edwin. Ya, baik. Eh, di kolom chat ada yang bertanya, ketika kematian datang, apakah setelah itu akan masuk alam barzah? Atau apakah langsung masuk dalam kehidupan lain di alam akhirat? Atau apakah kehidupan akhirat itu akan dimulai setelah terjadinya peristiwa kiamat? Terima Oke, kasih sebelumnya. baik, makasih. Mari kita lihat ayatnya Pak, Pak Edwin ya. Ya, baik. Di surah yang kedua ayat 28. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." 28 ya Ustaz ya. Ya, Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. iya. Inilah fase dinamika perjalanan kehidupan kematian manusia. Dimulai dari mati yang pertama. Mati yang pertama di sini adalah ketiadaan hidup di dunia. Manusia masih di alam ruh atau yang sering disebut alam pra-eksistensial. Kemudian manusia menjadi kehidupan di dunia. Inilah ketika roh dipertemukan dengan jasad ya di dunia. Setelah waktu tertentu, kemudian Allah matikan manusia, maka manusia akan berpindah dimensi dari dunia yang hidup tadi ada roh jasadnya, maka kembali ke alam ruhnya, yaitu alam barzakh. Itu ya, itu yang kematian yang kedua di alam barzakh. Nah, ini di antara contoh ayatnya misalnya di surah yang ke-23 ya, surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Allah berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka. Dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah, sampai pada hari mereka dibangkitkan." Iya, ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Inilah orang yang meninggal oleh ayat ini mereka disebutnya berada di dimensi alam barzakh, alam ruh. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Nah, ketika kiamat itulah maka Allah membangkitkan semua manusia yang pernah hidup ya, yang kemudian ketika kiamat tiba dimatikan semua dulu, terus kemudian dibangkitkan lagi untuk menjalani kehidupan yang kedua, itulah kehidupan akhirat. Dari dua sekian fase empat tadi ya, mati hidup, maka kehidupan dunia adalah kehidupan yang paling pendek, paling sesaat, tapi paling menentukan. Nah, maka meskipun kita menjalani hidup yang sesaat, umur kita rata-rata ya nggak sampai berapa umurnya ya. Umur umat Nabi Muhammad kan kata Rasulullah sittina sana rata-rata 60. Ada yang 60 sampai 70 80. Tapi sedikit sekali yang sampai melewati 100 tahun. Sedikit sekali ya. Nah, ya itu artinya yang sesaat ini menentukan apa yang akan kita alami kelak nanti di perjalanan selanjutnya, baik di alam barzakh maupun terlebih lagi di alam akhirat. Makasih Pak Edwin. Ya, baik, Ustaz. Ada pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya bagaimana caranya menanggapi orang yang menghina kita di depan umum, sementara dia berhijab. Apa yang harus dilakukan oleh kita supaya tidak membenci orang tersebut? Baik. Ya, Mari kita lihat ayatnya petunjuknya ya. Surah yang ke-73 Pak. Namanya surah Al-Muzammil. Ayatnya yang ke-10 Pak. ya. Saya langsung Ya. baca artinya, Ustaz ya. Ya. Wasbir ala ma yakulun. Ya. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, nomor satu, ini perintahnya. Bersabarlah dengan apa yang dia ucapkan. Dan Hmm. kemudian tinggalkan.
ya, tinggalkan. Apakah benar kita diam saja? Tidak boleh membela diri. Lihat situasinya. Kalau memungkinkan dan kemudian kita punya ruang untuk membela diri, memberi nasihat, maka Al-Quran menyuruh kita lakukan. Hmm. Mari kita lihat ayatnya. Surah yang ke-7 ayat 199. Allah berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin." Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang Ya, yang bodoh. nomor satu, maafkan dulu. Dengan cara apa? Dengan cara kita apa namanya? Satu sisi bersyukur karena tidak dijadikan orang seperti itu. Sisi lain memaklumi boleh jadi sikap orang yang punya hijab tapi menghina kita di hadapan umum itu memang karakter negatifnya, bentukan dalam keluarganya dan seterusnya. Maka dimaklumi dalam arti ya sudahlah, oke, maafkan. Toh yang akan menanggung keburukannya orang itu sendiri. Jadi tidak akan ada orang yang menjatuhkan diri kita, menghinakan diri kita kecuali diri kita sendiri. Maka meskipun orang itu menyerang, membabi buta, menjelekkan kita, tapi kalau kita tetap sabar, seperti kata ayat tadi, terus lapang hati, maka keburukan itu akan kembali kepada pelakunya. Ibarat orang, mohon maaf, meludah ke atas. Itu akan mengenai dirinya sendiri. Itu satu. Yang kedua, ayat tadi mengatakan, maka kalau memungkinkan untuk menasehati, lakukan. Wa'mur bil urfi itu perintahkan dia untuk berbuat kebaikan. Sadarkan, kasih nasihat. Apalagi kan lahiriahnya dia berhijab kan, semestinya dia orang mukmin. Semestinya dia berlapang hati untuk mau menerima nasihat. Tapi kalau itu tidak memungkinkan dan tidak bisa pada akhirnya, maka ayat Al-Quran sangat manusiawi memerintahkan wa'arid 'anil jahilin. Jangan hiraukan ucapan orang bodoh itu. Maka kita bisa bilang LGE, lu gue N, emang gua pikirin. Kita tetap nyaman dengan hidup kita, tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Pak. Makasih. Baik, Ustadz. Satu lagi ada di kolom chat. Mau nanya boleh Pak Ustadz? Sebentar, Pak Iya, Wisman habis oke, ini oke, ya. ya Pak Edwin. Ya. Siap-siap. Di kolom chat ada pertanyaan tentang cobaan. Ada yang kita sebut nikmat dan ada juga yang kita sebut bencana. Kalau nikmat yang diperoleh karena orang tersebut yang mengusahakan, apakah bencana juga datang kepada seseorang, suatu kaum karena tingkah laku orang kaum tersebut? Bagaimana dengan bencana kolektif? Padahal kan bisa saja orang-orang itu hanya korban dari kebijakan para pemimpinnya. Oke, baik. Makasih, Pak. Memang ada bencana yang bersifat individu, ya. Bencana yang bersifat individu itu disebabkan karena kesalahan individu. Ya, maka di sini Allah juga tidak akan menzalimi manusia. Itu saya kira dimaklumi. Kita tadi sudah disebutkan ayat-ayatnya gitu ya. Tapi kalau bagaimana kalau sifatnya kolektif? Kita nggak ikut-ikutan, tapi kena kan dampaknya juga. Kayak gitu ya, Bu ya. Nggak tahu menau, kok kita ikut kena dampaknya. Nah, maka kemudian kita pakai jawabannya surah yang ke-8 ayat 25, Pak. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zolim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Iya, disinilah ya Allah berpesan, pelihara dirimu dari siksa ataupun bencana yang tidak hanya menimpa yang berbuat, yang tidak berbuat pun juga tertimpa. Itu apa? Kemungkaran. Maka kalau kita marra'a minkum mungkaran, melihat kemungkaran, kita diharuskan untuk mengubahnya. Paling tidak berkontribusi untuk mengubahnya. Kalau tidak mampu gimana? Memang kita tidak harus mampu, tapi ikhtiar untuk melakukannya. Kalau sudah kita ikhtiar, paling tidak dalam hati menunjukkan, wah ini nggak benar di sikap penguasa kayak gini.
Kita tahu terus doa, kita mohon kepada Allah dan seterusnya. Seandainya ternyata tetap terjadi bencana, nah itulah Sayyidah Aisyah mengatakan yub'atsu biniyatihim. Kalau di akhirat kita akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita ketika di dunia. Nah, jadi artinya apa? Itu bukan sebagai azab bagi kita yang tidak ikut berbuat, tapi tetap kita akan diberi kebaikan dan dibangkitkan juga dalam keadaan kebaikan. Itu sehingga menyikapi bencana kolektif ini adalah berkaitan dengan sikap kita menghadapi kemungkaran yang dilakukan secara kolektif. Nah, ayat Al-Quran mengatakan sedapat dan semampunya kita berkontribusi dalam hal prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk dalam kolek tadi itu, misalnya pas satu kebijakan diambil pemerintah atau penguasa yang menurut kita tidak benar dan menurut common sense pikiran umumnya juga tidak benar, maka memberi ruang kita apa? Untuk lain waktu tidak usah dipilih lagi yang model gini. Ya, kalau sedang itu bagian untuk menunjukkan kalau di bahasa ayatnya apa? Ini ma'dziratan ila rabbikum. Agar kita punya alasan di hadapan mahkamah Allah nanti kita punya alasan untuk menyampaikan ya Allah, saya sudah usaha. Saya sudah berusaha. Saya sudah menunjukkan ikhtiar ikut berkontribusi dalam hal itu. Selebihnya kuserahkan kepada Engkau. Kira-kira begitu. Iya. Makasih Pak Ewen. Iya, baik, Ustaz. Pak Haji Besman, silakan. Ya, Pak Edwin, nih istri saya mau nanya Pak Ustadz sebentar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, silakan Bu. Pak, seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa di Lauh Mahfudz kita sudah tertulis nasib kita ya, Pak ya. Baik buruknya begitu ya, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah bisa kita yang hidup sudah di dunia ini merubah hal tersebut, Pak? Maksudnya mungkin hal yang buruk menjadi lebih baik lagi dan kalau bisa apa yang harusnya kita lakukan untuk merubah hal tersebut. Gitu aja Pak, terima kasih Baik, sebelumnya. terima kasih Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan bahwa eh, keadaan manusia telah ditetapkan di Lauh Mahfuz itu disebutkan dalam hadis Nabi ya Bu ya. Hadisnya sahih. Tapi tidak dirinci dimaksud tuh keadaan apa toh. Termasuk misalnya disebutkan misalnya yang mau populer di masyarakat kita kan umur, rezeki gitu ya. Tapi masalahnya kita atau manusia pada umumnya tidak diberikan kemampuan untuk bisa mengakses Lauh Mahfuz. Maka kita nggak tahu nasib kita. Ya, nggak tahu sebetulnya bagian rezeki kita berapa. Nah, yang ada perintah Allah. Pokoknya di dunia ini kamu ikuti petunjuk Allah. Dalam urusan rezeki, ikhtiarlah semampumu dan berdoalah dengan istiqomah. Dalam urusan umur, berusahalah hidup yang sehat dengan seimbang, makan yang halalan thayyibah, selebihnya berdoalah kepada Allah. Udah gitu aja tuh. Yang pertama gitu. Yang kedua, memang secara teori ya kita bisa ataupun apa yang telah ditetapkan Allah itu bisa oleh Allah kemudian diubah. Kita lihat Pak Edwin surah yang ke-13 surah Ar-Ra'du ayat 39 ya. Allah berfirman, "Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab." Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat umul kitab atau lauh Iya, mahfuz. Allah menghapus dan menghendaki apa yang Dia menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Ini dipahami oleh para ulama bahwa apa yang telah ditetapkan Allah di Lauh Mahfuz itu ada yang disebut pasal perubahan. Gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar kemudian kita katakanlah kalau toh seandainya telah ditentukan hal-hal yang kita tidak inginkan, agar kemudian kita eh, aturan itu bisa diubah. Nah, salah satunya itu dengan taat dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itulah yang kemudian bisa menjadikan kita diberikan takdir yang lebih baik, nasib bagian hidup yang lebih baik. Oke, terima kasih Bu. Baik. Di kolom chat ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana solusinya menghadapi suami yang sakit stroke, belum bisa bicara, dan belum bisa jalan,
hanya tiduran saja. Tapi kalau disuruh sholat mau. Hanya durasi sekitar 1 menit alias tidak sempurna. Hanya sikap takbiratul ihram saja. Oke, baik. Pertama, ketika Ibu terus menasehati, mengingatkan, itu sudah satu poin ya, Bu ya. Yang kedua, terus menguatkan kesabaran. Sabar menghadapi ujian yang seperti itu. Yang ketiga, tentang sholatnya sendiri, apakah ini kemudian menjadi sah atau tidak sah, itu biarlah menjadi domainnya Allah ya Bu ya. Yang terpenting, beliau sudah ada kemauan untuk melakukan meskipun dengan cara yang kurang sempurna. Nah, maka yang penting kita tetap syukuri sambil didoakan. Semoga diberikan kelak nanti kesembuhan dan juga kemudian diberikan kemampuan untuk ibadah dengan yang lebih baik lagi. Itu saya kira yang penting, menguatkan diri seperti itu, Bu. Tentang kemampuan sholatnya yang minimalis sekali tadi itu, tetaplah disyukuri. Yang penting sudah mau. Ini menunjukkan kondisinya, kita memakluminya ya, karena boleh jadi ketika orang itu diuji dengan penyakit namanya yang ini ya Bu ya, stroke atau itu, memang bukan hanya masalah sakitnya itu Bu, tapi yang berat itu justru menyikapi kondisi psikologisnya. Karena pada umumnya orang yang diuji dengan kondisi seperti itu memang psikologisnya yang perlu mendapat penguatan betul, perlu mendapatkan injeksi spiritual yang kuat gitu ya, supaya tetap husnudzon sama Allah, supaya tidak berprasangka buruk kepada Allah dan seterusnya. Diantai dengan cara apa? Ya kita meyakini bahwa semuanya miliknya, termasuk badan kita miliknya. Dan itu satu sisi juga menjadikan kita agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Insya Allah semua pertanyaan terjawab. Mungkin kalau ada yang kurang pun silakan mungkin Japri ya. Dan Pak Dwi, sementara, Pak Twin, maaf lagi Pak Twin. oh iya ya, Penasaran silakan. nih. Silakan, Enggak, silakan saya Pak mau Haji. sharing aja nih Pak Edwin sama Ya, Ustadz nih. Alhamdulillah ya, dengan ada pengajian gini nih, akhirnya saya dapat dengan ujian itu kesabaran ya Pak Ustadz. Jadi selama ini saya sih sharing aja Pak Ustadz. Jadi dengan kesabaran itu saya kira mendapatkan apa yang terbaik oleh Allah gitu. Contoh yang saya bilang kalau saya lagi dagang gitu ya, ada beberapa pedagang dan alhamdulillah saya bilang sama Pak Edwin kemarin apa tadi itu, alhamdulillah saya dapat tempat dengan kesabaran itu. Dan kedua, doa-doa yang Pak Ustadz Alinin bicara apa saksi talk saya itu la haula wala quwata illa billah lazim la ilaha illa anta subhanaka. Nah, itu yang saya jalankan, akhirnya Masya Allah bukakan jalan ya, saya punya cabang gitu. Hmm. Alhamdulillah dengan sendirinya saya punya tempat yang tidak diganggu dengan yang lain gitu Pak Ustadz. Terima kasih nih Pak Edwin, Pak Ustadz, Baik, dengan terima amalan yang kasih. telah diberikan. Itu aja Pak Ustadz. Iya, Makasih. Sekarang baik. maaf Pak Rudin. Terima kasih Pak Pak Bes. Edwin, Ya, ya, sukses itu selalu, aja. berkah ya. Oke, Assalamualaikum. Insya Allah Salam. nanti silaturahmi nih. Baik, terima kasih Pak Besman, Pak Haji. Alhamdulillah. Eh, Mungkin kalau masih ada yang mau bertanya lagi terakhir, silakan. Atau kalau memang tidak ada, eh, bisa Japri. Ya Ustaz ya, oh, ada yang Japri nih Ustaz sebentar. Apakah bisa dikatakan bahwa sebenarnya tidak masalah, tapi yang ada adalah salah mensikapi, merespon masalah dari Pak Firman Widodo nih Pak? Oh iya, betul Pak Firman udah hatam yang ini nih. Betul Pak Firman. Ya, yang betul tidak ada masalah, yang ada itu disebut masalah karena salah menyikapi masalah itu. Oke, terima kasih Pak. Itu jadi kuat malam ini ya Pak Firman ya. Iya, buatnya pas Iya. nih. Oke, Alhamdulillah. terima kasih. Baik, ya kalau begitu Iya, kita tutup Ustadz. Terima kasih banyak. terima kasih Pak Edwin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Oh, semuanya. maaf Ustadz, ada satu lagi nih Ustadz. Apakah alam barzah sama dengan alam kubur? Oh iya, sama. Barzah sama kubur ya. Iya, Sama itu. alhamdulillah. Ya, baik. Ya, Makasih. baik. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ustadz sekali Waalaikumsalam, lagi. Ustadz Assalamualaikum. Rudin. Ya, Mohon maaf. Sehat hadirin selalu Pak semua yang sudah Ustadz. meluangkan waktu. Ustadz. Terima kasih banyak.